Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Maria Sevalinci Allen dengan NIM 1903030031, kelas A semester 3 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini yaitu untuk membahas ujian tengah semester di mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Hal-hal yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama tentang paradigma sosiologi, yang kedua teori struktural fungsional, yang ketiga teori konflik, yang keempat teori pertukaran, yang kelima teori dramaturgi, dan yang keenam adalah teori interaksionisme simbolis. Masuk dalam bagian yang pertama yaitu paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan sesuatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Fredericks pada tahun 1970 melalui karyanya Sociology of Sociology. George Richter pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sociology a Multiple Paradigma Science, Richter memaparkan 3 paradigma sosiolog sebagai ilmu sosial, yakni paradigma sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multi. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Menekankan ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Richter ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Paradigma yang kedua yaitu definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Dan paradigma yang ketiga adalah perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Hal kedua yang akan dibahas yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional
adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. Ada 3 hal yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk menginterpretasikan diri. Dalam teori struktural fungsionalis ada 2 tokoh, yaitu yang pertama Thalcott Persson. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Thalcott Persson dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Pandangan Thalcott Persson untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Tokoh yang kedua adalah Robert K. Merton. Merton mengutip 3 postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu yang pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tindakan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau diatur. Yang kedua, fungsionalisme universal yang terkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang ketiga, dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Hal ketiga yang akan dibahas adalah teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Dalam teori konflik ada 4 tokoh, yaitu yang pertama, Karl Marx. Teori konflik menurut Karl Marx terjadi karena adanya pemisahan kelas di dalam masyarakat. Kelas sosial tersebut antara kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis yang mempunyai modal atas kepemilikan sarana-sarana produksi sehingga dapat menimbulkan pemisahan kelas dalam masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu Dahrendorf. Teori konflik menurut Dahrendorf, dalam setiap kelompok seseorang berada dalam posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, yang berarti orang tersebut mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Sedangkan masyarakat yang dalam posisi marginal atau kaum yang terpinggirkan berusaha mengadakan perubahan. Konflik menurut Dahrendorf berargumen bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat di dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan perubahan-perubahan di dalam struktur sosial. Konflik menurut Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dahrendorf membedakan 3 kelompok yang luas, yaitu yang pertama, kelompok kuasi, yang kedua, kelompok kepentingan, dan yang ketiga adalah kelompok konflik. Tokoh yang ketiga yaitu Max Weber. Max Weber baginya konflik merupakan unsur dasar kehidupan masyarakat. Bagi Max Weber, konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan di mana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan. Orang yang ikut, yang kuat, itulah yang akan berkuasa.
sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, artinya kekuasaan yang dibenarkan. Teori konflik menurut Weber mengakui bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi ia berpendapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang juga terjadi antara berbagai tipe tersebut. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Lewis Althusser. Menurut Althusser, konflik merupakan unsur interaksi yang sangat penting. Tidak selalu konflik menimbulkan perpecahan atau dalam hal yang tidak baik. Bagi Althusser, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh dari fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara in-group atau kelompok dalam dan out-group atau kelompok luar. Kekuatan solidaritas dan integrasi kelompok akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Althusser lebih melihat pada sisi fungsinya bukan sisi disfungsi. Selanjutnya ada teori pertukaran. Teori pertukaran sosial adalah sebuah teori psikologi sosial. Selain itu, teori pertukaran sosial adalah sebuah perspektif sosiologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial dan stabilitas sebagai sebuah proses pertukaran negosiasi antara berbagai macam pihak. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa hubungan antar manusia dibentuk oleh analisis untung-rugi subjektif dan perbandingan dari berbagai alternatif yang tersedia. Teori pertukaran sosial memiliki akar dari ilmu ekonomi, psikologi, antropologi, dan juga sosiologi. Teori pertukaran sosial dibangun dengan beberapa asumsi yang telah terpadu penelitian berbagai konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi, terkait dengan beberapa teori yang menitikberatkan pada proses hubungan antara manusia, seperti misalnya teori penetrasi sosial. Selanjutnya adalah teori dramaturgi. Teori dramaturgi terinspirasi konsep dasar interaksi sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, dan tentunya dipengaruhi oleh pendekatan dramatisme yang dikemukakan oleh gurunya yaitu Kenneth Brooke. Dramaturgi sejatinya adalah sebuah perspektif sosiologi yang menitikberatkan pada manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Erving Goffman melalui teori dramaturgi mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata dengan para pemain atau pemeran di atas panggung. Teori ini seringkali tumpang tindih dengan teori komunikasi sosial. Teori dramaturgi mengeksplorasi bentukan diri sosial, hubungan dan kenyataan sosial melalui penggunaan bahasa dan interaksi sosial mikroanalisis. Teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman ini mengasumsikan bahwa identitas disajikan kepada suatu khalayak pada suatu kejadian tertentu dan di tempat tertentu. Aspek penting dalam teori dramaturgi dalam konteks komunikasi adalah konsep khalayak dan hubungan antara individu dengan khalayak dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Teori dramaturgi menganalisis interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan teoretikal. Selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolis. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 asumsi dari teori ini, yaitu yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Yang ketiga,
Selanjutnya, menurut Rason, asumsi dalam teori ini adalah yang pertama, interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Dan yang kedua, konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang. Sekian penyampaian materi dalam video untuk ujian tengah semester ini. Mohon maaf dalam penyampaian video saya banyak gangguan, terutama dalam pengucapan kata yang salah. Mohon dipahami. Semoga video saya bermanfaat. Mohon di like video ini. Terima kasih.